Hai sahabat lama, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Dalam kesempatan kali ini, kita akan bernostalgia dengan film India yang berjudul Junon, yang dirilis pada tahun 1992. Film lama yang bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Vikram, yang terkena oleh kutukan siluman harimau, dan ia pun akan berubah wujud menjadi sosok harimau jahat yang akan memangsa tumbalnya di setiap malam bulan purnama. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut persembahan dari sahabat lama kita. Inilah Junon. Film dimulai dengan diperlihatkannya dua orang pemuda yang akan melakukan perburuan di sebuah hutan. Ia bernama Vikram dan temannya yang bernama Arun. Di tengah perjalanan, mereka singgah di sebuah warung makan. Di lokasi tersebut, terdapat beberapa warga yang tinggal di sekitaran hutan. Mereka menghampiri kedua pemuda tersebut dengan bertanya, "Kalian siapa dan apa tujuan kalian datang ke hutan?" Vikram menjawab kalau dirinya akan melakukan perburuan binatang buas di hutan tersebut. Mendengar jawaban dari pemuda tersebut, sontak mereka terkejut dan melarang kedua pemuda tersebut untuk masuk ke dalam hutan itu. Seorang warga yang bernama Bima sepertinya sudah mengetahui tentang angkernya hutan tersebut. Ia bercerita kalau setiap malam bulan purnama tak ada satupun yang berani untuk keluar rumah, apalagi untuk masuk ke dalam hutan itu. Karena di setiap malam bulan purnama, makhluk penghuni hutan tersebut akan keluar dan mencari mangsa yang berwujud siluman harimau. Mereka segera menyuruh kedua pemuda tersebut untuk segera pulang kalau mereka ingin selamat. Namun Vikram tak menghiraukan perkataan orang itu. Ia malah sengaja menantang kalau saja ia bertemu dengan siluman harimau tersebut, ia langsung akan membunuhnya dan kulitnya akan ia jadikan bahan baku untuk dijadikan jaket. Mereka berdua pun meneruskan perjalanan ke hutan tersebut. Setelah sampai di hutan, mereka melihat mulut goa dan segera menghampirinya. Di dalam goa, Arun menemukan prasasti yang dipahat pada zaman Raja India kuno. Tulisan itu menceritakan pada zaman dahulu ada seorang raja yang sangat menginginkan keturunan, dan seorang pastor menyuruhnya untuk membunuh dua pasang harimau tepat pada bulan purnama di gua sekitaran hutan tersebut. Dan setelah membunuhnya, raja akan mendapatkan keturunan. Suatu hari tewaslah harimau di tangan raja, yang membuat harimau betina marah dan mengutuk bagi mereka yang melakukan perburuan pada malam purnama di hutan tersebut. Di saat itulah harimau betina akan datang dan memangsanya dan menjadikan orang tersebut sebagai siluman harimau. Setelah membaca tulisan prasasti itu, Arun sangatlah ketakutan dan meminta kepada Vikram untuk meninggalkan tempat itu. Namun lagi-lagi Vikram tak mempercayai hal itu, hingga tiba-tiba muncul seekor harimau dari belakang mereka. Vikram segera mengambil senapan dan menembakkannya ke harimau tersebut. Namun tembakannya meleset dan Arun pun harus tewas oleh cengkraman harimau tersebut. Vikram berhasil keluar dari gua tersebut meskipun tubuhnya dipenuhi dengan bekas cakaran harimau itu. Setelah itu datang beberapa warga yang sudah mengira kalau kedua pemuda itu akan celaka dan terkena kutukan menjadi siluman harimau, hingga mereka berusaha membunuh Vikram sebelum dia berubah wujud dan memakan banyak korban. Untungnya seorang datang dan menghentikan amukan mereka. Dia bernama Roso, seorang pelestari hutan dan anggota asosiasi kehidupan satwa liar. Dia membubarkan warga dan membawa Vikram ke rumah sakit. Adegan berpindah di mana ada seorang perempuan yang sedang menunggu kekasihnya. Perempuan itu bernama Nita dan kekasihnya yang bernama Raffi. Diketahui Nita adalah seorang dokter, sedangkan Raffi adalah seorang penyanyi yang masih dalam proses rekaman. Hingga sering sekali Raffi dicap sebagai pengangguran dan hubungan mereka pun tak direstui oleh orang tua Nita. Kembali ke Vikram yang sedang dibawa ke ruang operasi, dan Nita pun bertugas di rumah sakit itu. Sekian lama operasi pun dilakukan, namun sayang nyawa Vikram tak bisa tertolong lagi.
Setelah para dokter keluar dari ruangan operasi tersebut, suster dikagetkan dengan tubuh Vikram yang mengalami kejang. Semua orang dibuat melongo dengan apa yang terjadi oleh tubuh Vikram. Pasalnya Vikram yang sudah divonis mati, justru ia kembali bangkit dari kematian itu. Kejadian itu pun Roso ceritakan kepada seseorang yang bernama Hari, yang notabene Hari adalah seorang pawang harimau. Setelah itu Hari memberikan buku kuno yang ditulis oleh orang Amerika beberapa puluh tahun yang lalu tentang sejarah siluman harimau di gua tersebut. Pada suatu malam, Bima datang ke kota untuk menemui Roso. Ia mengatakan kalau ia bermimpi didatangi Dewi sebelum ia menjadi siluman harimau dan memangsa korbannya. Di rumah sakit, para dokter sedang berdiskusi tentang kasus yang tengah dialami oleh Vikram. Semua tes yang telah dilakukan menunjukkan kalau Vikram dalam keadaan sehat secara mental. Dan penjagaan terhadap Vikram harus dilakukan selama 48 jam. Dan dokter Nita lah yang ditugaskan untuk menjaga Vikram. Hari demi hari berlalu Nita merawat Vikram dengan baik, hingga membuat hati Vikram tumbuh benih-benih cinta kepada dokter Nita. Adegan berpindah ketika Nita baru saja pulang. Ia dikejutkan dengan Vikram yang sudah berada di dalam rumahnya. Namun yang mengejutkan lagi, kedatangan Vikram adalah bertujuan untuk menikahi Nita. Vikram menyukai Nita sejak ia merawat Vikram dengan baik hingga sembuh. Vikram sudah menceritakan kepada orang tua Nita perihal niatnya yang akan menikahi Nita. Dan orang tua Nita pun menyetujui pernikahan mereka. Vikram adalah pengusaha sukses dan aset yang ia miliki pun banyak di mana-mana. Ia pun berjanji akan membuat Nita bahagia setelah mereka nikah nanti. Setelah itu Nita mendatangi tempat tinggal Raffi dan menceritakan semua yang terjadi kepada Raffi. Nita meminta Raffi untuk segera menikahinya dalam waktu 24 jam. Mendengar cerita dari Nita, Raffi pun kebingungan karena ia harus menikahi Nita dalam waktu 24 jam yang faktanya ia tak mempunyai uang untuk biaya pernikahannya. Namun sahabat Raffi yang bernama Anton akan mengusahakan mencari uang untuk biaya pernikahan mereka. Diketahui Anton adalah sahabat baik Raffi sejak kecil dan mereka pun hidup bersama dari awal mereka merantau ke kota. Namun tanpa mereka sadari Vikram berada di luar rumah. Ia mendengarkan semua percakapan dan rencana Raffi yang akan segera menikahi Nita. Di waktu yang sama datang pengantar surat yang ditujukan kepada Raffi dari pihak rumah sakit. Namun sialnya Vikram mengakui kalau dialah Raffi hingga surat pun diberikan ke Vikram. Vikram membaca surat yang berisikan kalau ayah Raffi di rumah sakit sedang dalam keadaan darurat dan Raffi harus secepatnya mencari biaya untuk operasi sang ayah. Mengetahui hal itu, Vikram langsung menuju ke rumah sakit dengan alamat yang tertera di surat itu. Setibanya di rumah sakit, Vikram memasuki ruang ayah Raffi dan inilah yang Vikram lakukan. Setelah pulang dari belanja, Anton memberikan surat dari rumah sakit yang mengabarkan berita duka kalau ayah Raffi sudah meninggal. Dan Raffi harus ke rumah sakit untuk secepatnya mengurus jenazah sang ayah. Ketika mereka hendak ke rumah sakit, terlihat Vikram yang sedang bersiap-siap untuk merencanakan sesuatu kepada mereka. Dan benar saja ketika Anton berjalan sendirian, Vikram dengan sengaja menabrakkan mobilnya ke Anton hingga mengenai kakinya. Sedangkan Nita sendiri menunggu kedatangan Raffi hingga larut malam. Bahkan ia mendatangi rumah Raffi, namun keberadaan Raffi dan Anton pun tak ia temui. Seorang penjaga warung mengatakan kalau Raffi dan Anton telah meninggalkan rumah sejak kemarin dan pergi ke luar kota. Kepergian Raffi membuat Nita beranggapan kalau Raffi adalah seorang pengecut yang telah meninggalkan dirinya. Raffi sengaja meninggalkan Nita dan merelakan Nita untuk dinikahi orang lain. Hingga setelah di rumah, Nita pun menyetujui kalau dirinya siap dinikahi oleh Vikram. Setelah mengkremasi jenazah sang ayah, Raffi kembali ke tempat tinggalnya. Ia menanyakan keberadaan Anton temannya kepada penjaga warung. Namun penjaga warung tak mengetahui keberadaan Anton. Dia hanya memberikan undangan pernikahan antara Nita dan Vikram. Singkat cerita, pernikahan pun terjadi dan setelah itu mereka hendak berbulan madu. Ketika di dalam kamar hotel di malam pertama pernikahan mereka, Vikram merasakan hal yang tak biasa dari dalam tubuhnya.
Ia merasa tercekik pada lehernya dan hawa panas yang keluar dari dalam tubuhnya. Ia berpamitan kepada Nita untuk mencari ketenangan di luar gedung. Ia pun tak menyangka di malam itu adalah malam bulan purnama, di mana tepat jam 12 malam, Vikram akan berubah menjadi seekor harimau yang akan mencari mangsa. Dan korban pertamanya adalah seorang perempuan yang sedang berenang sendirian. Esok harinya, polisi sudah berada di TKP dan Roso pun sudah berada di sana. Ia mulai mencurigai Vikram ketika ia melihat Vikram di atas gedung. Pasalnya Roso yang sudah mengetahui dari Bima perihal Vikram yang sudah terkena kutukan menjadi siluman harimau dan ciri-ciri luka yang ada pada tubuh korban. Di suatu malam, ketika Nita di rumah sendirian, Roso dan Bima mendatangi dirinya. Roso memberitahu kepada Nita kalau suaminya sedang ia curigai sebagai pembunuh atas tewasnya seorang perempuan yang terjadi di hotel di mana mereka menginap. Ia juga mengatakan kalau Vikram adalah siluman harimau yang terkena kutukan pada saat ia berburu di hutan bersama temannya. Namun Nita tak begitu saja mempercayai hal itu. Ia menganggap kalau semua itu adalah karangan Roso saja. Dan untuk meyakinkan Nita, Roso pun memberi buku kuno yang ia dapatkan dari Hari. Roso meminta agar Nita secepatnya membaca buku itu. Sementara itu, Vikram mendatangi sebuah kafe di mana Vikram akan mencari korban berikutnya. Dan kali ini Vikram berkenalan dengan perempuan yang bekerja di kafe tersebut. Ia mengajak perempuan itu untuk bertemu di sebuah kamar untuk ia jadikan mangsanya. Dan pada malam bulan purnama berikutnya, Roso menemui Raffi agar bisa membantu dirinya untuk menolong Nita yang sekarang bersama suaminya. Karena pada malam itu bertepatan dengan bulan purnama, yang pastinya Vikram akan berganti wujud tepat pada jam 12 malam. Sementara di rumahnya, Nita baru mempercayai ketika tepat jam 12 malam yang bersamaan dengan malam bulan purnama. Ia melihat dengan jelas perubahan wujud Vikram yang menjadi siluman harimau. Ia berlari dan mengunci pintu dari luar kamarnya. Raffi dan Roso pun tiba di rumah itu. Mereka menyalakan api untuk menghalangi serangan dari siluman harimau itu, hingga keberadaan harimau itu tak menampakkan lagi di depan mereka. Ketika Roso mencoba mengecek ke halaman depan, ia tak menyangka kalau siluman itu berada di dalam mobil. Hingga inilah yang terjadi. Tinggallah mereka bertiga di tengah lingkaran api itu, dan siluman harimau itu pun menghampiri mereka. Namun yang terjadi adalah siluman itu pergi setelah melihat api yang melindungi mereka. Setelah itu mereka menemui Hari untuk mencari tahu cara bagaimana bisa membunuh siluman harimau tersebut. Hari mengatakan kalau di dalam buku kuno itu terdapat tulisan bahwa ada suatu goa yang mana di dalamnya terdapat sebuah belati dewi yang apabila belati itu ditusukkan ke perut siluman itu, maka berakhirlah hidup siluman harimau dan kutukan itu pun akan musnah selama-lamanya. Hingga mereka pun langsung bergegas menuju gua yang dimaksud. Sesampainya di gua itu, mereka masuk dengan membongkar mulut gua yang sudah tertutup. Hingga setelah sekian lama mereka berada di dalam, mereka menemukan beberapa belati yang membuat mereka bingung. Pasalnya terdapat banyak belati yang terpampang di gua itu, hingga mereka pun tak mengetahui belati mana yang dimiliki oleh sang dewi. Setelah mereka membaca kembali buku itu, tertulis pada saat sinar bulan pertama jatuh mengenai belati tersebut, maka itulah belati yang sebenarnya. Sementara di luar goa, Bima sangatlah ketakutan ketika melihat kedatangan Vikram. Hingga ia pun harus tewas oleh Vikram dengan dijatuhkan ke dasar bukit.
Setelah malam tiba, bulan pun menampakkan sinarnya ke salah satu belati yang mereka cari. Hingga pada akhirnya Raffi pun segera mengambilnya. Di waktu yang sama, Vikram menghampiri mereka. Dengan mengancam akan membunuh Nita, Vikram meminta belati itu dari tangan Raffi. Dan pertarungan di antara mereka pun terjadi. Vikram terlalu kuat untuk dikalahkan karena sejatinya ia bukan manusia lagi, melainkan adalah siluman harimau. Seketika Vikram akan berubah wujud menjadi harimau seutuhnya, Raffi terlebih dahulu menemukan belati itu dan menusukkan ke perut Vikram, yang membuat Vikram harus tewas hangus terbakar dan menjadi debu. Dan film pun selesai.